Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran meski di rumah, tapi tetap harus menjaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulinda Yanti Puspita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri di sekolah. Bagaimana sih penyesuaian diri di sekolah itu? Langsung aja Ibu akan membahas masalah ini ya. Pengertian dan proses penyesuaian diri. Penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Sedangkan penyesuaian diri adalah merupakan usaha individu untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungan sekitarnya. Mereka yang mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan mekanisme psikologis. Dan yang ketiga, tidak menunjukkan frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Lalu yang ketujuh adalah bersikap realistis dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Dan di sini ada 8 bentuk yang dapat dilakukan dan Ibu akan mencoba membahas secara satu persatu. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, di mana individu secara langsung menghadapi masalahnya dengan mengemukakan segala akibatnya. Misalnya, ada seorang siswa yang sering membolos ketika mata pelajaran matematika. Ketika dihadapi oleh guru BK, mereka bisa menjelaskan kenapa dia bisa membolos dengan alasan mereka tidak begitu menyukai pelajaran matematika sehingga mereka lebih memilih buat membolos. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjajahan. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Contohnya, seorang siswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas matematika, maka mereka akan mencari bahan dalam upaya menyelesaikan tugas tersebut dengan membaca buku, melihat dari Google, dan melihat tutorial di YouTube. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba, di mana individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam menghadapi masalahnya. Jika menguntungkan, akan diteruskan, dan jika tidak menguntungkan, maka akan dihentikan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka individu tersebut akan mencari pengganti untuk bisa menyesuaikan diri dalam masalahnya tersebut. Contoh, ketika seorang siswa gagal meraih peringkat 1, maka dia akan mencoba membayangkan di mana posisi dia berada di peringkat 1. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, di mana individu mencoba menggali kemampuannya secara khusus yang ada dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga mampu membantunya untuk menyesuaikan diri. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar, di mana individu memperoleh banyak pengetahuan melalui belajar dan keterampilan yang dapat membantunya menyesuaikan diri. Contohnya, ketika seorang siswa ingin mendapatkan peringkat 1, maka dia akan belajar lebih giat lagi untuk mencapai peringkat 1 tersebut.
Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi dan kontrol diri, di mana dalam situasi ini individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak harus dilakukan. Dan yang terakhir, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Tindakan yang dilakukan diambil berdasarkan perencanaan yang cermat dan keputusan yang diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, dari segi untung dan segi yang rugi. Bagaimana sih cara menyesuaikan diri di sekolah? Nah, berikut cara untuk menyesuaikan diri remaja di sekolah. Yang pertama, pelajari situasi. Penting dan perlu kalian ketahui, yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sekitar sekolah dan sebagainya. Kalian biasakan untuk mengenali situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Tidak perlu takut pada situasi yang baru dan pastikan Anda merasa nyaman. Dalam situasi pembelajaran jarak jauh seperti ini, kalian juga harus mengetahui bagaimana dan apa aplikasi yang digunakan, kemudian bagaimana sistem pembelajarannya, dan bagaimana guru yang mengajar, wali kelas kalian, dan bagaimana teman-teman kalian. Yang kedua, berbalik sangka. Hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang tidak ramah. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari, siapkan informasi tentang sekolah barunya, entah aturan sekolah atau kebiasaan guru-guru mengajar. Tetapkan keteraturan kegiatan sekolah dengan di rumah, misalnya sesuaikan jadwal bangun tidur dengan jadwal masuk sekolah. Yang keempat, mengetahui aturan. Jadi, segera kalian sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Yang kelima, mengikuti kos. Jadi, masa orientasi sekolah ini adalah salah satu masa penting yang dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah dan mengenal teman-teman baru. Yang keenam, kenali dan menghormati guru. Kalian harus kenali dan hormat kepada guru yang ada. Lalu, bagaimana cara beradaptasi dengan guru, orang tua saat di sekolah, sehingga perlakukan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua kalian di rumah. Yang ketujuh, menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain, maka akan dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir, menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru yang dikenal. Namun, yang terpenting tetaplah menjadi diri sendiri, jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri kalian sesungguhnya. Dan selanjutnya ada tips beradaptasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah baru. Yang pertama, jadilah pribadi yang ramah. Jangan pernah memasang wajah kesal di sekolah baru. Sekolah baru adalah hal baru bagi Anda, itu artinya Anda bisa menemukan hal baru, entah itu hal positif maupun negatif. Jadikan hal itu sebagai pemandangan baru yang menyenangkan. Meskipun suasananya sangat tidak nyaman,
Tetaplah menjadi pribadi yang terlihat bahagia. Dengan begitu, biasanya orang-orang di sekolah baru akan menganggap Anda sebagai pribadi yang menyenangkan dan ramah. Yang kedua, banyak senyum. Saling melempar senyum bisa jadi salah satu cara membina persahabatan. Jika Anda benar-benar tidak memiliki kenalan di sekolah baru, maka lemparlah senyum pada siapapun yang melihat wajah Anda. Niscaya orang-orang di sekolah baru Anda akan menyukai Anda. Yang ketiga, sapalah. Jangan berdiam diri di sudut kelas sebaring melamun. Jangan pernah menunggu orang lain menyapa kamu. Seharusnya kamulah yang menyapa mereka terlebih dahulu. Bangkit dan sapalah teman-teman sekelas kamu. Ajak mereka bicara dengan topik apapun. Meski topiknya tidak seru, tetaplah mengajak mereka berbicara. Yang keempat, jagalah penampilan. Sebelum berangkat ke sekolah baru, alangkah baiknya kamu berkaca terlebih dahulu. Sudah pantaskah kamu menjadi murid baru yang bisa diterima orang-orang di sana? Sudah rapikah penampilan kamu? Jika belum, maka perbaiki penampilan kamu. Biasanya orang yang berpenampilan rapi akan lebih mudah mendapatkan teman baru. Yang kelima, kenali karakteristik orang-orang di sekolah baru. Cobalah untuk mengenali karakteristik lawan bicara kamu. Jika lawan bicara kamu bicara dengan lembut, maka kamu pun harus bicara dengan lembut juga. Menyamakan karakteristik dengan lawan bicara biasanya akan membuat lawan bicara semakin nyaman. Yang terakhir, jangan sombong. Menurut pengalaman saya, banyak sekali murid-murid baru yang mengeluarkan kesombongannya di hari pertama orang itu masuk sekolah. Entah itu menyombongkan kemampuannya berhitung, kemampuannya menghafal cepat, dan lain-lain. Saya sarankan kamu untuk tidak seperti itu. Kenapa? Ya, bagaimanapun ceritanya, pribadi yang sombong akan sulit mendapatkan teman. Meskipun Anda handal dalam suatu pelajaran, cobalah untuk tenangkan diri dan merendahlah. Niscaya orang-orang di sekolah baru akan semakin menyukai Anda. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai penyesuaian diri di lingkungan sekolah yang baru. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp atau email ataupun media sosial. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.